Halo semuanya, yuk kita belajar tentang momentum dan impuls. Kalian pernah gak sih bermain bola basket atau melihat mobil yang bertabrakan? Kedua hal tersebut berhubungan loh dengan momentum dan impuls. Kok bisa ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yaitu momentum. Momentum adalah besaran fisika yang melibatkan besaran massa dan kecepatan dari suatu benda. Besaran momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. Kalian tahu nggak sih rumus momentum itu bagaimana? Yuk kita cari tahu. Rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P yaitu momentum, M yaitu massa, dan V adalah kecepatan. Untuk satuan dari momentum yaitu kilogram meter per second. Kalian tahu nggak apa contoh dari momentum? Nah, salah satu contoh dari momentum yaitu ketika ada mobil yang bertabrakan. Selanjutnya yaitu kekekalan momentum. Hukum dari kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka jumlah momentum total sistem tersebut tetap sebelum dan sesudah tabrakan ataupun dorongan, yang artinya momentumnya tidak hilang atau momentumnya hanya berpindah atau terbagi antara benda-benda yang berinteraksi. Sebagai contohnya yaitu terdapat mobil yang bermassa 1000 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per second. Momentum awalnya yaitu 10.000 kg meter per second. Ada juga gerobak yang diam dengan massa 100 kg dengan momentum awalnya yaitu 0. Mobil dan gerobak tersebut terjadi tabrakan dan setelah tabrakan mobil menjadi melambat dan gerobak menjadi terdorong. Walaupun kecepatannya berubah, total dari momentum mobil itu tetap yaitu 10.000 kg meter per second. Beralih ke materi yang kedua yaitu impuls. Yuk kita bahas bareng-bareng. Impuls adalah perubahan momentum suatu benda yang bekerja selama selang waktu tertentu. Untuk rumus dari impuls yaitu I sama dengan F dikali delta T, di mana I yaitu impuls, F yaitu gaya impuls, dan delta T yaitu perubahan waktu. Selanjutnya yaitu hubungan momentum dan impuls dengan rumus I sama dengan delta P, atau bisa juga dengan F dikali delta T sama dengan M dalam kurung V2 dikurangi V1. Sebagai contohnya yaitu pada gambar berikut, terdapat dua anak yang sedang bermain bola. Hal yang mereka lakukan tersebut merupakan hubungan momentum dan impuls. Nah, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu tumbukan. Tumbukan adalah interaksi antara dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Enggak sih, ada berapa jenis tumbukan? Tumbukan itu ada 3 jenis. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Pada tumbukan sempurna ini berlaku juga hukum kekekalan energi mekaniknya sendiri yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen ditambah M2 aksen V2 aksen, atau bisa juga dengan V2 dikurangi V1 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian akan menyebabkan energi kinetik pada benda itu hilang dan ketika bertumbukan benda itu tidak saling menempel. Untuk rumusnya sendiri yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen ditambah M2 aksen V2 aksen. Dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan ini terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan sehingga membuat benda menyatu atau bergerak bersamaan.
Pada tumbukan tidak penting sama sekali, benda itu tidak menempel dan energi kinetik total setelah pertumbukan berkurang drastis. Untuk rumusnya yaitu M1 ditambah V1 ditambah M2 ditambah V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dikali V2. Dan materi yang terakhir yaitu koefisien restitusi. Yuk kita bahas. Koefisien restitusi yaitu konstanta yang menyertai dua benda ketika mengalami tumbukan. Besar nilai koefisien bergantung pada kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Untuk rumusnya yaitu E sama dengan akar dari H aksen per H, di mana E yaitu koefisien restitusi, H aksen yaitu ketinggian setelah pantul, dan H yaitu ketinggian awal sebelum pantul. Dan ya, materi momentum dan impuls sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Salam.